Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat siapakah yang berkata, "Aku Alfa dan Omega." Ya, Alfa dan Omega ini adalah huruf dari Yunani, bahasa Yunani. Ya, Alfa itu huruf yang pertama, dan Omega itu huruf yang terakhir. Jadi, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ya. Lalu kita lihat, siapakah yang berkata, "Aku Alfa dan Omega"? Apakah Yesus? Apakah Bapa? Jelas 100% Yesus. Ya. Lembaga Alkitab membantu kita mewarnai tulisan yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Yesus yang belum ke surga, ya, dengan 2 ayat dan 1 ayat berwarna hitam. Jadi ada 3. Semuanya itu terdapat dalam kitab Wahyu. Ya. Tidak pernah ada kata Bapa, Alfa, Omega. Tidak akan pernah ada juga Tritunggal, ya. Tritunggal Alfa Omega. Tidak ada yang pernah. Yang ada adalah Yesus Kristus. Kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Ya. Ini kemunculannya. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Perhatikan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke, kita lihat, ya. Itu dalam kitab Wahyu. Lalu Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Masih tinta merah. Kenapa? Yesus belum di surga setelah kebangkitannya. Ya. Lalu sekarang kita lihat Wahyu 21 ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Nah, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum
dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nah ini yang hurufnya hitam. Ini menjelaskan Yesus sudah di surga, bertahta di surga. Jadi dua dibantu oleh LAI dengan huruf merah, satu dengan huruf hitam. Semuanya Alfa Omega ada di kitab Wahyu. Ternyata itu adalah Yesus. Ya. Baik, kita kupas. Arti Alfa Omega. Yang pertama, Alfa itu seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu yang awal. Ya. Artinya, yang ke satu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ya. Dalam Kolose 1 ayat 17. Jadi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Amin. Itu arti alfa. Yang kedua, artinya itu yang awal. Ya, adalah permulaan dari segala ciptaan. Maksudnya, dialah sang pencipta itu. Kolose 1 ayat 16. Wahyu 3 ayat 14. Itu yang kedua. Ya, arti dari alfa. Yang ketiga, dari yang awal itu, alfa itu adalah firman, adalah Tuhan, adalah Tuhan, huruf besar semua. Anak domba, artinya yang awal, 100% harus roh. Ya. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan. Pada mulanya, nah kan yang awal kan, adalah firman. Bukan pada mulanya adalah Bapa, tapi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas bukan? Kata bersama-sama ini jangan dipahami sebagai ada dua. Ada Allah, ada firman. Tidak. Melainkan, perhatikan akhir katanya. Firman itu adalah Allah. Sebab apa? Allah itu roh. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Pada saat yang bersamaan, dia bisa ada di seluruh tempat. Ada di 1000 tempat. Ada di 1.000.000 tempat. Allah tetap satu. Ya, itu pahami seperti itu. Allah tidak pernah dua. Ya. Roma 10 ayat 12. Yakobus 2 ayat 19. Allah satu. Ya, bukan kesatuan. Ya, bukan united. Itu artinya yang awal. Ya, pada mulanya. Itu firman. Lalu firman itu menjadi manusia. Bernama Yesus. Itu. Bukan lalu firman itu menjadi si Bapa. Bapa yang muncul abad ketiga. Lalu dibilang itu adalah Allah. Hoak semua itu. Sampah itu. Ini firman Allah. Ya. Itu yang awal. Jadi jelas itu adalah Yesus Kristus. Itu yang awal. Lalu Omega. Tadi kan apa? Sekarang Omega. Omega itu yang akhir. Ya, seperti tadi huruf Yunani ya. Yang akhir.
Maksudnya, dia tetap ada disembah di sorga. Ya, Wahyu 21 ayat 6. Sekarang kita lihat Wahyu 22 ayat 3-nya. Ya. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tuh, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada. Kata tahta Allah dan tahta anak domba paralel dengan Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah ini, tahta Allah, tahta anak domba. Itu satu, tidak dipahami sebagai dua, ada dua tahta. Tidak. Silakan dibaca dari Wahyu 4 ayat 1 ya, 1-2 lah ya. Silakan ya. Wahyu 4 ayat 1 dulu ya, 1-2 lah. Kemudian daripada itu ya, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Nah, jadi ini belum di sorga, masih di Pulau Patmos, dan Yohanes diperlihatkan pintu di sorga. Dan suara yang terdahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Nah, dari Pulau Patmos, Yohanes diajak untuk masuk ke sorga. Ya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, jadi ini belum di surga, masih di Pulau Patmos. Ayat yang kedua, perhatikan, segera aku dikuasai oleh roh. Nah, Yohanes dikuasai oleh roh. Dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Nah, waktu Yohanes masuk dan dia melihat sorga, dia melihat sebuah tahta, bukan dua, tapi satu. Sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Satu. Di tahta itu, tahtanya satu, yang duduk satu. Tidak ada tuh tahta dua di sorga. Jadi tahta anak domba, tahta Allah itu satu. Sama seperti tadi, Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Begitu cara memahami Alkitab. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman dari Omega yang terakhir itu adalah yang terkemudian. Ya. Wahyu 22 ayat 13. Ya. Berarti apa? Abadi. Abadi selamanya. Allah itu abadi selamanya. Tetap ada sampai selama-lamanya. Itu Allah. Allah yang satu. Allah segala masa. Sebelum segala abad. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah. Nggak mungkin Allah ini ganti-ganti. Dulu Bapa, lalu Anak, lalu Roh Kudus. Tidak mungkin. Ya. Lalu berbicara, oh Allah Bapa dulu mencipta. Nah sekarang ngapain Allah Bapa? Pensiun. Allah Anak tidak ada ya. Tapi ini diadakan. Allah Anak memelihara, menyelamatkan. Nah setelah menyelamatkan, pensiun lagi. Sekarang kan zamannya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus tidak ada. Yang ada Roh Kudus Allah. Jadi kalau mengikuti pemikiran doktrin Tritunggal itu, dua Allah yang pensiun. Ya kan sekarang zamannya Allah Roh Kudus yang memelihara katanya. Jadi Allah Bapa dan Allah Anak ngapain? Setelah mencipta, katanya mencipta dan menyelamatkan. Padahal Sang Pencipta adalah Firman
Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16, 17 ya. 18. Tidak ada Bapa mencipta. Ya. Jadi arti yang kedua adalah setelah segalanya berakhir, Dia tetap ada dan Dia disembah di surga. Jadi kesimpulannya, Alfa yang tadi itu adalah Yesus. Ya. Dengan demikian, Omega juga Yesus. Jadi Allah, Alfa Omega itu adalah Yesus, Allah yang satu. Amin. Jangan sembah Bapa. Jangan sembah Allah Tritunggal. Itu hoak, itu sesat, tidak ada di Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Amin. Shalom.